Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Latifah Kamalia Putri dari kelas 1143 nomor urut 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi yang telah saya buat dengan judul Ide dan Peluang Usaha Makanan Khas Daerah. Di sini ada berbagai macam gambar makanan khas Indonesia yang dapat dijadikan peluang usaha. A. Ide usaha. 1. Ide usaha dan peluang usaha. Peluang usaha makanan khas daerah merupakan kesempatan yang muncul dan menjadi inspirasi atau ide bagi seseorang dalam melakukan usaha kuliner makanan khas daerah. Ide usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seorang wirausahawan, seperti pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu, dan inovasi serta kreativitas yang dimiliki. Nah, faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri wirausahawan, seperti masalah yang dihadapi dan masih belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. B. Resiko usaha. Resiko usaha ialah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Resiko usaha dapat ditimbulkan karena hal-hal berikut seperti permintaan, perubahan konjungtur, persaingan, dan hal lain seperti bencana alam. Nah, seorang wirausahawan di dalam pengambilan resiko mesti menerapkan hal ini. 1. Menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Kedua, membeli alat-alat produksi yang mumpuni. Yang ketiga, menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat, mengumpulkan informasi usaha. Yang kelima, mengurangi resiko usaha. Nah, adapun penyebab kegagalan usaha, yaitu 1. Perencanaan yang kurang matang. Yang kedua, kurang modal. Yang ketiga, bukan passion atau bakat yang tidak cocok. Yang keempat, kurang pengalaman. Yang kelima, lemahnya pemasaran. Yang keenam, rendahnya kualitas manajemen. Yang ketujuh, tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Yang kedelapan, tidak mempunyai semangat berwirausaha. Yang kesembilan, lokasi yang tidak strategis. Dalam mengurangi resiko usaha dapat dilakukan dengan memunculkan kesadaran dalam kemampuan mengolah usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Yang kedua, adanya kerja prestatif, dorongan berinisiatif, dan antusiasme untuk melakukan strategi usaha. Yang ketiga, adanya kemampuan merencanakan taktik dan strategi yang ampuh untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Yang keempat, adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah keadaan usaha demi keuntungan. Nah, ketiga, keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Keyakinan yang kuat dalam berwirausaha. Yang kedua, sikap mental yang positif dalam berusaha. Yang ketiga, percaya diri. Keempat, tingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, inovatif dan kreatif. Yang keenam, keunggulan dalam menjalankan usaha. 7, sasaran yang tepat dan menantang dalam berusaha. Yang ke-8, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Yang ke-9, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Nah, adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha ialah 1. Tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. Yang kedua, kurang berambisi. Yang ketiga, tidak disiplin. Yang keempat,
pendidikan yang tidak cukup atau ilmu belum pas untuk usaha yang akan dilakukan. Yang kelima, sikap selalu menunda-nunda. Yang keenam, kesehatan terganggu. Yang ketujuh, kurang tekun. Yang kedelapan, kepribadian yang negatif atau suka pesimis. Yang kesembilan, tidak jujur. Yang kesepuluh, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. 4. Pemetaan peluang usaha. Nah, apa itu pemetaan peluang usaha? Pemetaan peluang merupakan usaha untuk menemukan peluang usaha dan potensi yang bisa dimanfaatkan, serta untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Adapun metode yang dapat dilakukan salah satunya dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, yaitu kekuatan atau strength, yang kedua kelemahan atau weakness, yang ketiga peluang atau opportunity, yang keempat ancaman atau threat. Nah, itu dia rangkuman materi yang telah saya buat. Saya Anissa Latifah Kamalia Putri dari kelas 11 IPA 3 nomor urut 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.